bisa Bu Vera karena berhubungan ada Ibu Vera di sini, Bu Vera yang menangani sama Pak Nas, Ya, jadi bisa mungkin langsung diselesaikan. Iya, betul. Oke, kasih. Ini masuk Bu Vera kaitannya dengan tadi bisa? Satu-satu Pak Nah, selesai Iya, yang ini. kaitannya dengan tadi yang Bapak. Oke. Kaitannya dengan bisa ya? TPK pulsa ya. Iya. Bisa Bu Vera? Silakan Pak. Iya, makasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan aktivitas ini. Amin. Bisa berjalan dengan efektif. Ya, izin Bu Pak Ansar, para petua-petua di teman-teman di provinsi, izin kaitannya dengan TPK kami yang ada di Kecamatan Andreapi, persoalan pulsa Pak ya, yang ingin saya tanyakan, ada beberapa TPK kami yang mendapatkan pulsa 200 berbeda dengan yang lain. Yang lain masuk 100, yang lambat masuk kemarin dan ketika masuk pulsanya itu 200. Itu menjadi dilema bagi kami juga sebagai koordinator di wilayah kami untuk menjawab pertanyaan itu. Terus kemudian ada klaim dari teman-teman TPK bahwa ada yang kemarin itu yang terganti nomornya suaminya yang dipakai, terus kemudian kinerjanya dibawa katanya tidak maksimal, artinya yang bekerja hanya 1 orang. Bagaimana solusinya itu Bu? Apakah bisa diganti ini nomor HP-nya yang kemarin karena pulsa yang masuk di situ 200, terus kemudian tidak dipakai untuk berkinerja tentang tupoksinya sebagai TPK, justru yang lain kerja. Terima kasih. Oh, begitu. Ya, kalau langsung kita Bu Vera yang begitu deh, langsung kita yang selesaikan. Boleh. Oke. Jadi untuk yang pulsa TPK kemarin itu masih ada yang gagal injek Pak ya. Nah itu yang mau diperbaiki datanya. Entah itu yang kemarin memang salah nomor, ada yang berbeda nomornya, itu diperbaharui datanya Bapak Ibu ya, ke kami boleh kirimkan saja di BKKBN Pos atau di Capli boleh. Kalau kemudian untuk tentang pulsa yang 2 kali masuk itu mungkin karena datanya sempat berubah Pak, atau misalnya pas diinjek nggak aktif, itu mungkin teknisnya di pos Pak, bukan kami yang, karena kami hanya mengirimkan data. Iya, kami hanya mengirimkan data itu terkirim 2 kali, itu kesalahan teknis, mungkin dari pos juga begitu. Mungkin juga kami suruh kembalikan ya Pak ya. Jadi bagaimana solusinya itu Bu? Karena ada 1 orang TPK aku tidak ada masuk pulsanya Bu, sedangkan yang 4 orang ini 200 masuk. Itu mungkin pengaturan ke dalam saja Pak kalau begitu. Oh gitu Bu ya? Iya. Mungkin sudah komunikasi, kita komunikasi di WA Pak, begitu ya? Jadi yang tidak masuk pulsanya ini Bu, koordinator yang belikan. Ya, beli kami Madya gitu. Pengaturan ke dalam Pak, pengaturan ke dalam. Oh gitu Bu ya. Ya. Terus yang ini Bu, yang kaitannya yang kebetulan TPK ya, istrinya yang bertugas sebagai PKK, yang ditugaskan sebagai TPK di desa itu, tapi nomornya suaminya yang dipakai Bu. Ya. Begini Pak. Yang ini katanya tidak maksimal. Sebenarnya begini, itu sebenarnya teknis. Mungkin teknis. Kalau misalnya atau bisa saya kasih ganti nomornya itu. Kalau untuk teknisnya yang kedepannya mungkin bisa Pak diupdate datanya Pak. Maksudnya kalau bisa siap Bu. Ibu punya nomor sendiri dan yang kemarin tidak gagal injek itu bisa diisi jadi data yang terupdate. Iya. Makasih banyak Bu. Ya. Karena tadi saya tidak dengar anunya beberapa, bisa Kak minta jawaban yang tadi pertanyaan saya. Boleh diulang lagi pertanyaannya Pak Yahya. Ya, tadi itu pertanyaan saya, LC-Mil ini hanya berlaku hanya Jatim, namun ibu hamil tidak berlaku. Nah, seperti apa cara kerjanya ini kalau pencatatan bagi ibu? Karena kan ada 4, hamil, Jatim, terus pasca nomor anak
bulan. Nah, seperti apa itu yang lain? Di antara 4 ini kan baru 1 yang berjalan. Seperti apa yang lain? Ya itu saya pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Boleh dijawab langsung Pak Ansar? Ya, Bu Vera. Ya, tadi ada pertanyaannya Pak Yahya tentang LC-Mil. Iya. Tabe ulangi dulu Pak Tabe, sorry. Ya. Kurang menyimak Pak Tabe. Tadi seperti ini Pak Ansar. Yang TPK ini ada, halo? Iya, saya dengar Pak, saya dengar. Nah, yang berjalan sekarang baru Catinya. Iya. Lalu LC-Mil. Lalu ibu hamilnya seperti apa? Terus seperti apa juga pasca salinnya? Yang ketiga seperti apa juga? Yang 0 sampai 59. Itu. Makasih banyak. Iya. Tapi Pak, tadi yang sudah saya jelaskan Pak Irham tadi Pak. Coba Ki buka, ada itu yang dulu PP2, PPT2 full. Atau saya bukan lagi pernah masih saya Pak. Iya, sambil menunggu panel jadi begini Pak. Pak Yaya. Iya. Kalau aplikasi itu Pak memang betul hanya chatin, hanya chatin. Kalau kita bicara itu aplikasi, tetapi Pak pada proses pendampingannya tetap kita bisa dampingi teman-teman sesuai dengan. Tunggu saya share screen lebih jelas Ki. Oke, kelihatan nih Pak Yaya, Tabe. Iya. Kelihatan ke share screen kok. Ya. Ini minta, jadi kan ada 3 pendamping Pak, ada bidan, ada PKK, ada KB. Nah, ini dilakukan oleh bidannya. Ini nanti bisa kita masih bikinkan Pak kayak form manual begitu Pak, apa-apa dikerjakan Ini untuk chatin, ini untuk ibu hamil, screening awal kondisi kesehatan kehamilan, pemeriksaan kesehatan kehamilan. Ini ada untuk ibu bersalin, apa yang dilakukan? Deteksi dini faktor risiko, pertolongan persalinan, rujukan. Ibu pasca salin, apa dilakukan? TPK, kunjungan nifas, kunjungan neonatal. Ada juga untuk bayi baru lahir 0 sampai 59 bulan, asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, screening awal faktor risiko stunting. Ini untuk bidan. Kemudian ada untuk kader PKK, ada Pak itu yang sudah saya kopikan yang PPT2 full Pak. Iya, saya paham nih Pak Ansar ini. Yang pertanyaan berikutnya berkaitan dengan ini. Tentang pembayarannya nanti. Ada kan kemarin kalau tidak salah 10.000 per sasaran. Yang bagi Catin. Ketika dia mendapatkan ibu hamil, apakah dibayar juga 10.000? Terus juga pasca salin dibayar 10.000, dan anak balita bayi itu 0 sampai 59 dibayar dia 10.000 sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oke. Ya. Iya Pak. Kalau untuk nominalnya Pak Tabe, saya tidak mulai melampaui yang paham aja Pak jawaban di kabupaten. Saya tidak melampaui jumlah nominalnya Pak. Saya tidak tahu jumlah nominalnya. Tapi yang saya ketahui itu Pak ya sekitar itu, dan dia dibayarkan Pak per tim. Jadi tidak dilihat Pak siapa yang kerja, makanya di situ kan ada koordinator Pak di TPK itu ada. Jadi bidannya bicarakan ke dalam nih. Misalnya contoh ini Pak, saya jelaskan TPRM tadi. Misalnya contoh kader KB misalnya 3.000, kader PKK misalnya 3.000, bidannya 4.000 misalnya contoh Pak. Karena dibayarkan itu per sasaran, bukan per apa di itu jumlah sasaran yang didampingi seperti itu Pak. Dan jenis layanannya itu sama semua Pak. Yang penting dilayani apapun jenis layanan yang saya uraikan tadi Pak, itu sudah masuk pendampingan kepada sasaran apa seperti itu Pak. Ya, jadi kaitannya pertanyaan berikutnya. Apakah teman-teman TPK ini akan membuat suatu format sendiri untuk diisi itu? Dan siapa penanggung jawab di bawahnya? Karena kan pasti ada format yang ada penanggung jawabnya, contohnya format pendataan yang bertanggung jawab di situ kan biasa ada tanda tangannya keluarga, kepala keluarga. Kalau seperti apa dia? Oke Pak, ini sudah kemarin juga sempat kirim ke Pak Irham bentuk form manualnya betul. Karena belum Pak, kita menunggu form resmi dari pusat ini ceritanya Pak.
Kalau seperti itu, Pak, contoh minta itu ambil ke salah satu item kegiatan tadi, Pak, yang sudah saya kasih lagi betul. Misalnya contoh, oke, keluarganya siapa, misalnya ibunya siapa, siapa koordinator TPK-nya di situ, mungkin itu, atau bicarakan dulu Pak dengan OPD, saran pada karena kita menunggu pemrosesan dari pusat, bicara dengan OPD-nya, kira-kira Bu dengan dasar seperti ini apakah sudah bisa dicairkan atau tidak? Yang sampai kita sudah buat, ternyata OPD maunya lain. Nah, itu Mi. Jadi contoh ini Pak, ya kita coba koordinasikan yuk dengan OPD, kira-kira bagaimana yang maksud? Apakah ada, karena kalau saya bilang kalau di provinsi itu dia masih menunggu POM resmi pencatatan manual yang dari pusat. Tidak ada POM resminya. Sama toh di kabupaten, tanya kami bagaimana dasar pencairan tak ini? Apakah dengan POM itu sudah bisa dibayarkan sesuai dengan jenis pelayanan yang sudah diberikan kepada kita atau seperti apa? Menjadi pertanyaan berikutnya Pak Ansar. Yeah. Jadi apakah kabupaten ini dia lebih paham tentang baik pembayaran maupun seperti apa POM-nya sesuai dengan yang kita inginkan? Apakah kabupaten lebih paham ini termasuk pembayarannya paling utama? Apakah dia lebih Pak ini yang akan dibayarkan, ini yang dibayarkan, ada 4 item itu tadi, ada 4. Apakah mereka lebih paham itu? Atau daripada teman-teman di provinsi, karena provinsi kan menunggu format dari pusat. Dan kedua, kapan itu format datang? Oke, saya jawab satu-satu Pak Di. Kalau supaya tidak jadi nanti saya minta teman-teman yang lain menanggapi. Kalau secara teorinya Pak, harusnya saya punya uang Pak ini. Saya punya uang. Harusnya saya harus lebih tahu Pak. Saya membayarkan orang ini atas dasar apa? Harusnya lebih tahu, karena uang itu ada di BOKB dan ada di OPDKB Pak, seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya bilang di provinsi tidak mungkin dia lebih tahu SPJ-nya bagaimana. Karena penggunanya kan BOKB ini Pak, penggunaan daerah. Paham Pak. Jadi Pak ini Pak harusnya dia lebih tahu. Adapun kalau misalnya dia koordinasi dengan provinsi bisa jadi Pak. Tapi kalau bilang yang lebih tahu yang punya uang dong Pak, yang lebih tahu. Kemudian kalau pertanyaan tak yang kedua, sampai kapan ini format Pak? Itu jawab sampai saat ini pertanyaanku Pak. Dato mau bertanya sama siapa saya? Karena selalu bertanya Pak ini Pak TPK Pak Mas Owi kan ini adminnya di LSM pusat ini. Saya begini Mas Owi, ini teman-teman di provinsi sudah jalan. Ingat pidatonya Pak Asto bulan 12 TPK sudah jalan. Terus kalau mau jalan begini formatnya dari mana Mas? Sabar ya Mas, ini lagi digodok kok di pusat ya. Itu jawabannya itu teruskan sama teman-teman semua. Jadi kalau tanya kapan Pak, tabe. Menunggu. Kan ini Pak Sukri sama Pak Dan ini sekarang Pak tabe dulu. Pak Sukri sama Pak Dan sekarang ini lagi ke lagi di Jakarta sekarang ini. Lagi berangkat ke Jakarta ini untuk pertemuan tentang aplikasi LCMIL ini Pak. Itu saya titip juga pertanyaanku kemarin Pak, kalau bisa ini percepat kapan kira-kira, mungkin nanti ada pulang baru mungkin nanti saya info lagi, Pak Sukri info lagi di grup mungkin seperti itu Pak. Ya ini oke. Iya, sebenarnya Pak Ansar ya, kan mohon maaf ini mudah-mudahan ini menjadi kan yang jelasnya kami di TPK ini contohnya kan itu kan ibu hamil, anggaplah ibu hamil itu kan dia didampingin selama 8 bulan. Terus pada bulan pertama sekarang, anggaplah bulan pertama sekarang. Terus dia dampingi ternyata belangkonya datang di bulan 3. Nah, berarti apakah isiannya ini sudah dibayar minta di bulan pertama 1, 2 yang sudah didampingi selama 2 bulan, ataukah nanti datang belangkonya itu diisi, karena kan ini harus ada melalui format, ada tanda bukti sebagai pembayaran. Apakah pada datang dibayar atau memang harus dibayar dari awal tadi ini? Seperti kan itu kan rumit sekali ini Pak. Kalau saya Pak nanti dicoba bicara dengan melalui apakah? Bicara dengan OPDKB-nya di provinsi, begitu siapapun yang menangani di bidang manapun yang menangani di BOKB, tanyakan Bu, ini teman-teman sudah mulai kerja. Sementara katanya Pak Ansar itu format itu belum ada. Apakah kami membuatkan format seperti apa formatnya Pak? Bu, toh yang menangani di situ. Seperti apa formatnya sehingga kami bisa mengklaim karena kinerja TPK ini sudah berjalan, Bu. Ya, betul. Itu sudah jelas nih Pak, bahwa bulan 12 saya kemarin itu, tapi Bu Vera, kalau tidak salah bulan 12 sudah masuk pulsanya ya teman-teman?
Iya, harusnya semuanya sudah masuk. Bulan 12 tuh, Iya. artinya Pak, memang pastor yang pada pidatonya memang mengatakan, saya mau bulan 12 TPK sudah jalan. Oh iya, iya. Jadi ceritanya Pak, kalau sudah jalan ceritanya itu Pak dan didukung dengan dana BOKB, harusnya untuk pembayaran proses pendampingannya itu sudah harusnya dibayarkan juga Pak. Ya, ya. Terima kasih. Tergantung bagaimana nanti dengan koordinasi kita dengan OPD. Oke Pak, Pak ya. Iya, kebetulan juga OPD sebenarnya untuk OPD KB itu Polman ada, kemudian Iya, Madinah juga ada, tapi mungkin dari Pak Mubarak Husni mau Ya mungkin menambahkan. ada. Pak Iya, Mubarak. silakan Pak Mubarak Husni. Izin Bu Vera. Iya, silakan Pak. Yang pertama tadi mungkin saya tanggapi dulu Pak Ahmad ya. Dari tutor ya. Iya, betul. Andre Apip. Oh, Andre Apip. Anda sudah iya. pindah Maaf Pak Ahmad. Icon Saya kira sekali masih kayak di gitu. tutar Pak Ahmad. ikon. Terkait mengenai yang pulsa itu harusnya kan satu orang cuma memperoleh 100 ya Bu Vera. Ya. Nah, ketika ada kesalahan injek itu mungkin nanti teman-teman yang di advokasi dan TPK itu harus koordinasi dengan posnya. Karena jika ada yang menerima 2 kali anggaran, pasti ada teman-teman yang tidak akan menerima. Nah, ini kan jadi permasalahan juga nantinya ketika kita dilakukan audit, Bu Vera. Mungkin nanti teman-teman di advokasi tindak lanjut itu ke pos. Yang kedua, sekaitan mengenai TPK, di bulan Januari kan sudah dibayarkan Pak, Bapak Ibu, itu dana memang untuk di bulan Desember. Yang Desember ya, untuk TPK yang kita bayarkan. Nah, adapun untuk kegiatan di tahun 2022 dari Januari sampai Desember itu kan sudah tercover di dana BOKB. Bukan lagi di perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Di bulan ini juga teman-teman dari BKKBN Pusat atau pengampuh dari masing-masing direktorat itu sudah menjelaskan menu-menu yang ada di BOKB. Jadi semuanya sudah jelas, Pak Yahya, di BOKB itu apa saja dananya yang ada. Nah, terkait dari laporan atau formatnya belum ada, kan teman-teman sudah mengetahui indikator apa saja sih yang sudah harus teman-teman laporkan. Jadi jika laporan tersebut belum ada atau formatnya belum ada dari pusat, mungkin ya Bapak Ibu kreasilah sendiri bentuk laporannya seperti apa sehingga ketika ada laporan yang dari pusat segera langsung dituangkan saja ke situ tanpa turun lagi ke bawah sehingga pembayaran di bulan Desember itu dapat tercover, Pak Yahya. Saya kira Pak Yahya juga mungkin sudah komunikasi dengan Bu Sukma terkait rincian kegiatan apa saja yang tercover di menu untuk TPK ini nantinya. Ya mungkin itu. Pak Mubarak, mohon maaf ini sampai saat OPD ini tidak pernah menyampaikan hal-hal seperti ini. Makanya kami bingung karena seakan-akan kami ini di mana kita mau tanya ini kita mau tanya provinsi seperti itu juga. Baru saya pahami. Mulai hari ini Pak, saya akan menghadap ke OPDKB menyampaikan bahwa seperti apa usulan kita untuk membuatkan format yang 3 item ini kan ada item kegiatan, ada 4 sasaran. Ya. Jadi kan TPK juga bingung, yang ini Pak kapan dilaksanakan? Itu. Siap. Jadi makanya atas informasinya Pak. Ya, makasih. Ya, jadi sekedar informasi juga untuk dana BOKB kan Bapak Ibu sudah tahu pencairannya itu hanya dilakukan 2 kali proses. Paling cepat di bulan Februari kan 50% dan di bulan Juli atau Agustus untuk 50%-nya. Nah, ya, kalau mengenai itu kan saya kira Pak Yahya sudah tahu lah. Atau saya harus turun Pak Yahya untuk menjelaskan lagi. Ya, mungkin itu saja Pak Yahya. Terima kasih. Terima kasih Pak Uba dan Pak Yahya. Sudah kato sebenarnya nih Pak Pak Yahya ini Pak Uba. Sudah kato. Cuma konfirmasi tahu Pak. Konfirmasi. Iya, tidak esensi itu bertanya, tidak tahu sama sekali konfirmasi atau bagaimana Pak Irham? Aman toh? Sebenarnya Pak Irham ada aman. Membantu atau misalnya dari OPD ada yang mau membantu Bapak Ibu yang dari OPD. Saya lihat di sini ada DP 3KB P3A Polman. Mungkin Bapak yang sebagai yang punya Bu Vera. Sebelum ke host mungkin saya bisa tanggapi dulu. Halo, soal pembayaran honor termasuk formnya kami apalagi sudah koordinasi konfirmasi ke salah satu kira-kira yang menangani TPK di OPD kami, tapi sampai saat ini jawabannya belum ada.
Belum ada. Jadi atas inisiatif tambah lagian kami buat form sendiri. Tapi yang dibuat itu baru Catin dan Baduta. Mungkin Sebagai- masukkan Pak ya. Ya, sebagai Kalau, bukti kami berkegiatan di Di kabupaten, lapangan di kalau kecamatan. kader sudah jalan. Mungkin boleh di-share Ya. untuk Pak dari Jamal yang punya, mungkin bisa dikonfirmasi Pak Jangan-jangan. formatnya itu OPD supaya iya. mungkin bisa disempurnakan Iya. atau diedit, ada masukan dari Oke, OPD. siap. Oh mungkin bagusnya gini, tambahin ini TPK-nya ini, tambahin PPK-nya siapa? luar biasa Mungkin masukannya gitu ya, Bu Pak ya? Feraden. Memang Bu Iya. Feraden kalau tambah mau setengah 12 itu semakin cerdas orangnya dia. Nah, betul Ya. Pak. Tapi Bu, kemarin saya ikut obat baper itu ada form anunya, bukan form lagi tapi buku pegangan untuk kader TPK. Dan banyak sekali kolom-kolomnya. Ada bukunya nanti, tidak tahu kapan saya belum ditelepon juga kapan mau dikirim ke lapangan. Ada bukunya. Iya. Saya sedikit saya masukkan Sabar tuh lah. saya Bu Vera. Jadi betul minta dibilang Bu Vera. Coba kasih lihat nih Pak yang sementara yang ada dulu Pak artinya yang nyata dulu sekarang ini. Coba kasih silakan misalnya Bu Sukma atau siapakah yang di OPD yang menangani Oh iya, siap, TB. siap. Kemudian TAB Pak. Kemudian karena kan ini jelas di TPK supaya agak tambah lebih banyak dapat ini. Kalau bisa jangan cuma Catin, jangan cuma Baduta, semua Pak. Kalau bisa iya. iya, karena ada semua itu jenis tugasnya. Kalau saya sebenarnya kalau buka bikin yang form ada kemarin yang sudah Nasir Bu Angki itu sebelum pindah. Sudah. Iya, Sudah, artinya tapi yang kami share ke baru 2. ke 6 sasaran itu kalau bisa saya Pak Tabe 6 sasaran itu buat kami kira-kira jenis kegiatan apa supaya bisa didampingi semakin baik dan dapat TPK tak seperti itu. Oke, siap. Yang penting Iya, dibayarkan ya. Iya, artinya bukan saya Pak. Maksudnya tanya Ike Sesuai kabupaten anunya, tahu apakah laporannya, seperti tahu ini apa? sudah bisa dibayarkan tidak kan kerja Bu Vera. ceritanya. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Vera. Siapa yang panggil namaku ini? Oke. Ya Pak Uba atau Pak Yahya ini? Saya Bu Vera. Oh, iya, Jadi silakan, sebenarnya Pak ini Pak Irham, Pak Yahya, Pak Ahmad ini sebenarnya menunggu dari OPDKB berapa sih rincian yang akan diterima gitu per tahun ini ya gitu. Oh gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau sudah ada rincian itu pasti semua sudah clear, sudah jelas semua. Bahkan pekerjaannya pun akan selesai tepat waktu Bu Vera. Terima kasih. Iya. Siap. Kebetulan sebenarnya di sini ada dinas Polman yang ikut OPDKB Polman, cuman mungkin orangnya halo, yang dari Polman, dari OPDKB mungkin bisa bantu jawab, atau yang dari Majene boleh, Ibu Artida ya, bagian Dalduk ya. Siapa tahu bisa ada selentingan atau ada info yang didapat dari rekan-rekan se-OPD, boleh bantu jawab kami Bu. Jadi mungkin untuk pulsa yang menjawab tadi Pak Hussein, saya baru ngeh lagi kembali tentang pulsa TPK-nya Bapak. Ya, karena mengingat tahun 2022 itu sudah di cover anggarannya sama OPDKB Kabupaten, dana BOKB Kabupaten Bapak. Jadi mungkin untuk pulsanya atau update-nya mungkin sekalian ditanyakan Pak ke OPD ya. Bagaimana teknisnya? Mungkin dari OPD ada yang mau membantu kami menjawab Bapak Ibu yang on kamera ataupun tidak tapi tetap join. Mungkin bukan di sini mungkin tempatnya atau Bu Vera karena kan ini bicara tentang dapurnya. Kalau saya mungkin nanti siapa Pak Yahya Pak Irham buatkan Zoom meeting menyurat resmi ke OPD karena ini kan artinya bicara tentang dapurnya mereka. Tapi Bu Vera kalau gitu mungkin ya? menurut saya Boleh, karena saya boleh. kemarin Oh, iya. pada saat mengajar kabupatennya seperti itu. Punya kesempatan, ayo sama-sama misalnya Pak Yahya tuh Pak, kita bukalah ruangan Zoom atau apakah bicara atau rapat secara langsung, secara luring seperti itu ya untuk membicarakan terkait dengan ini. Mungkin itu kalau masukan dari saya Bu Vera. Oke. Iya. Jadi dipending dulu Pak ya. Menunggu Mungkin bisa langsung dibicarakan ke dalam lah seperti itu. Oke. Teknisnya ke dalam lagi Pak ya. Iya. Iya. Oke, siapa tahu masih ada yang mau bertanya atau karena ini sudah mulai jam 12 jadi Ya, semua 15 pada menit lagi Bu Vera, 15 menit lagi. Kita lanjut besok. masih ada yang mau bertanya kah? Masih ada 4 kabupaten lagi. Oh, besok lagi tuh Pak. Lain semua hari punya kesusahannya masing-masing.
Gitu deh. Hari oke. ini ya selesai Ki, hari apa? Polman sama Majene, silakan masih ada. Sendana dulu Bu. Oh ya, Sendana, silakan Ibu Hasmi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Wabarakatuh. Baik Ibu, ini ada saya cuma mau pengalaman di desa Ibu tentang TPK. Ini kan sudah berjalan Bu. Ini kami sudah mengunjungi Jatim sebanyak empat pasangan, empat ya, Bu. calon pengantin. Ya. Sangat sekali. Ini coba kendala yang kami dapat di desa Bu, sesuai pertanyaan TPK bahwa apakah kalau misalnya chatting kedua kalinya apa bisa ini Bu dikunjungi atau bagaimana? Di chatting ulang atau bagaimana Ibu? Yang kedua ini masalah mungkin ini permasalahan juga Bu tentang alat kesehatan saat kita berkunjung ke Jatim. Karena seperti kemarin kita berkunjung ke rumah Jatim tapi kita tidak lengkap dengan alat itu Bu, kayak Alat apa? alat tegas kayak timbangan badan, tinggi badan dan lingkar lengan Ibu. Apalagi saya lihat ini Bu ada juga masalah HB-nya ya. Itu harus diperiksa semua Bu, sesuai dengan apa yang ada di permat. Itu Bu, bagaimana misalnya kalau misalnya bidangnya memang di setempat itu tidak ada kebetulan rusak timbangannya atau tidak ada ukur tinggi badan, mungkin ada solusi dari penanggung jawab TPK langsung atau bagaimana. Terus yang selanjutnya ini masalah ini dari bidan Ibu ya, ini bukan dari saya, ini langsung dari bidan bahwa ada yang bidan tidak mau berkunjung dulu karena katanya ada masyarakat yang bertanya kalau misalnya dia berkunjung, masyarakat selalu dia berpikiran negatif bahwa kenapa Jatim itu dikunjungi. Walaupun sebenarnya Ibu kita sudah sosialisasi, tapi alangkah baiknya mungkin Ibu, Pak, mungkin ada bagus, mungkin ada surat sosialisasi langsung dengan Pak Desa atau pemerintah setempat. Karena kemarin kan kita cuma suruh bikin SK sama pemerintah setempat. Tidak ada bahwa kita sudah sampaikan kalau penyuluh, tapi bagaimana dengan TPK tersebut? Belum ada Bu. Mungkin ada juga semacam surat tugas yang turun ke sana untuk kepala desa. Nanti kepala desa yang sampaikan sama masyarakat yang ada di situ. Terus keempat. Ya mungkin seperti itu Bu. Dengan Bu ada dari admin. Apakah bisa admin difasilitasi juga data atau bagaimana Ibu? Ini mewakili dari admin kecamatan. Karena memang admin kecamatan juga ya butuh butuh data Ibu, karena disitulah biasa TPK untuk kesah keluhnya kalau ada permasalahan di lapangan. Barangkali itu Bu untuk sementara. Kalau masalah ini TPK kami sudah jalan, tapi terus terang TPK kami hanya fokus sama Jatim dulu Bu. Belum masuk ke ini Ibu hamil, belum sama Ibu Nipas dengan Baduta, belum ada Bu, karena katanya fokus dulu sama Jatimnya. Karena belum ada format yang turun, dia menunggu format untuk diisi Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Hasni, sayang. Iya, ada sekitar 4 pertanyaan ini Pak Ansar. Saya sudah catat semua. Iya, silakan. Oke, yang pertama Bu, Jatim kedua kalinya ya. Ya kayak saya nih. Tetap didampingi Bu ya. Tetap didampingi Bu. Jatim namanya meskipun kedua kalinya, ketiga kalinya tetap namanya calon pengantin Bu. Ya. Kemudian alkes saat pengukuran stunting yang terbatas. Oke Bu, saya sudah catat ini, saya akan laporkan juga kepada Pak Kaper sebagai masukan karena pernah aja sempat dibahas Bu ya, keterbatasan sarana ya yang dimiliki oleh masing-masing vaskes untuk ya berarti kan ada 5 ya, 3 pengukuran yang betul-betul harus diukur lila, HB-nya dan IMT-nya ya. Ini saya akan jadikan masukan juga kepada Pak Kaper bagaimana caranya audiens ke Pak
Kadis Kesehatan provinsi agar supaya bisa bagaimana melengkapi ya, atau paling tidak bagaimana cara mengadakan. Kalau memang tidak ada ya nantilah kita lihat bagaimana proses audiensinya Pak Kaper dengan Kadis Kesehatan ya, seperti itu. Karena kalau kita Bu diharap BKKBN yang mau adakan itu enggak mungkin lah. Ya, enggak mungkin. Jadi ini adalah bagaimana kita, karena ini stunting bukan cuma urusan BKKBN koordinator Bu. Tetapi bagaimana kita bermitra ya, mitra baik itu dengan TPPS, tim percepatan penurunan stunting maupun tim konvergensi. Ini rasa banyak sekali sekarang Bu, lembaga atau banyak sekali juga instansi yang menangani tentang stunting. Kemudian ini bidan tidak mau dikunjungi Jatin apa tidak dikenali. Sepengetahuan saya Bu, ini kan pertama SK ini disuruhkan di desa dulu, kemudian desa di SK-kan bupati ya. Seharusnya ketika TPPS tingkat kecamatan itu sudah terbentuk TPPS di tingkat desa, sebenarnya tidak ada lagi seperti ini Bu. Harusnya, tapi karena belum terbentuk Bu ya, belum terbentuk, dan itu sebenarnya dia sudah punya pegangan Bu. Sudah punya pegangannya itu adalah SK Bupati. TPK itu mempunyai pegangan SK Bupati. Jadi nanti mungkin ya Tabe, mungkin bisa penyuluh, memfasilitasi teman-teman TPK, memperkenalkan TPK ini ke kepala desa misalnya, Pak Camat misalnya, ke masyarakat misalnya, sehingga semua orang tahu bahwa saya TPK dan penyuluh ini dia satu rangkaian, bukan TPK membawa bendera sendiri, penyuluh membawa bendera sendiri. Jadi mungkin Bu sambil menunggu juga Bu ya, kalau bilang turunan itu dalam bentuk tim percepatan penurunan stunting, ya kalau itu kita mau tunggu kapan terbentuk TPPS di tingkat kecamatan maupun desa. Jadi mungkin menurut saya Bu ya, ini masukan juga menurut saya, mungkin Ibu sebagai penyuluh bisa mengkoordinasikan bahwasanya TPK ini bagian dari program kita di BKKBN. Ya, itu mungkin. Kemudian ini Bu yang pertanyaan yang keempat saya belum dapat Bu, admin itu difasilitasi data. Kalau difasilitasi data, pulsa data atau data? Kalau data, pulsa data, nah, Pak. itu maksud saya sudah benarkan ke situ. Pulsa data, Betul. Pak. Karena kalau admin tidak punya data, wah gimana caranya bisa jadi admin? Ya mungkin itu kalau itu ya. Pertanyaannya. Tapi nyatanya Pak kan sekarang enggak dapat adminnya. Oke Pak Ansar. Coba nanti saya mungkin Bu Pera mungkin yang pertanyaan keempat Bu. Kalau saya pertanyaan 1, 2, 3 saja. Jadi harus mungkin bagaimana Bu ya. admin Pak? Yang pertanyaan 1, 2, 3 Bu gimana? Sudah bisa agak jelas ya Bu ya? Saya mau tambahkan kalau untuk yang keempat, apa? Ya. Bukan sih, itu yang keempat. Bukan tentang, tentang yang advokasi ke Pak Desa dan pemerintah. Karena kebetulan Ibu Asni juga penyuluh dan Iya betul Bu. Ya, Kami selalu jalan bersama Bu Pera. Selalu berempat. Terima kasih. itu contoh salah satunya yang paling efektif itu Bu. Pembicaraannya dari hati ke hati karena kebetulan Ibu langsung berkoordinasi. Iya sih Bu Pak. Cuma masalahnya memang saya cuma mendapatkan memang kami ada grup khusus TPK Sendana dan ada memang keluhan dari bidan bahwa seperti itu Ibu. Iya. Ya, bahwa ada masyarakat yang kayak bagaimana ya, kenapa Jatim ini harus dikumpulkan oleh bidan. Makanya dia minta kalau perlu ini cuma masukan dari TPK Bu, dari bidan. Iya. Ya, bukan dari kami sebenarnya. Kalau kami seperti saya di wilayah saya sendiri tempat tugas saya kerja, kami berjalan berempat Bu. Bidan, mantap Bu Desa. Bidan, mantap. Ya, sudah empat. Boleh dicontoh mungkin dari yang lainnya. Kalau Bu Desa sudah aman itu dia kalau Bu Desa ya. Tapi wilayah kerja saya Pak jauh. Tapi Vera, saya jawab dulu pertanyaan yang karena kita semakin terbatas, saya jawab pertanyaan yang ada di chat. Iya boleh. Ya. Saya langsung baca Midi. Ya silakan Pak Ansar. Pak Adi Sucipto ya, sekretar yang penjelasan Pak Ansar bahwa TPK harus lebih fokus ke Jatim perempuan. Gimana solusinya jika Jatim yang ada di desa kelurahan adalah Jatim laki-laki, sedangkan Jatim perempuan di desa kabupaten lain? Iya, kalau ada seperti itu Bapak Ibu, ada seperti itu, kita fokusnya memang kepada Jatim perempuannya. Karena Jatim perempuannya itu memang yang mempunyai 5 penyebab stunting seperti itu, sedangkan laki-laki kan cuma ada 2. Jadi lebih konsen seperti itu, lebih konsen kepada laki-lakinya. Karena kalau kita mau konsen, misalnya laki-lakinya didampingi di sana, perempuannya didampingi di misalnya perempuannya didampingi di Pambuang misalnya, laki-lakinya didampingi di Banggai,
dibanggai. Nah sebenarnya kan yang paling jelas ini yang paling harus adalah ibu, dan itu di aplikasi SIM Bapak Ibu bicara pasangan, pasangan. Karena itu menampakkan pasangan yang tapi suaranya dulu Bu Asni, tapi Bu Desa. Jadi catin laki-laki dan catin perempuan ini akan pasangan ya, akan pasangan. Jadi satu saja Bapak Ibu, itu dia sudah bisa memberikan solusi. Jadi misalnya tim pendamping keluarga ini mendampingi perempuannya, bisa juga sambil bagaimana bapaknya, apakah bapak merokok, kan bisa dilihat di keseniannya bapaknya juga ketika dia sudah bisa didampingi. Bapaknya bisa, kalau bisa ya suruh berhenti merokok dulu sementara karena ibu sebentar lagi program misalnya untuk hamil seperti itu. Ya, jadi mungkin pertanyaan Pak Desujipto ya. Oke, 5 menit tersisa. Masih ada, Kak? Saya meminta bagaimana kira-kira terobosan-terobosannya sama teman-teman yang baru bergabung ya. Bagaimana Katanya masih ada dari Majene, Pak. Dari Ibu Kadis. Iya, Ibu Kadis. Oke, silakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, baik teman-teman dari OPD KB, para penyuluh KB, terutama teman-teman dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Saya langsung saja barangkali pertama bahwa kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene terkait dengan pengelolaan tim pendamping keluarga ini, karena ini memang merupakan hal yang baru, jadi kami masih mencari pola ya. Sebenarnya siapa sih nanti yang akan paling berperan di situ, karena jujur saja di dinas sekarang kami masih ya nggak tahu, bukan saling melempar tanggung jawab, cuman saling mengawasi siapa kira-kira yang berperan, karena ada anggaran BOKB terkait dengan pengelolaan ini. Sampai saat ini saya juga belum bisa memetakan kira-kira yang pegang ini siapa itu pengelolaan anggaran ya BOKB di dinas. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya di lapangan yang mengawasi juga itu siapa, itu juga belum ada gambaran yang pasti. Terus terkait dengan tim percepatan penurunan stunting untuk tingkat Kabupaten Majene sendiri, kami juga belum ada SK-nya, yang sebetulnya baru sekedar draft, cuman sekedar bincang-bincang. Kami sudah audiensi hal ini terkait kepada Pak Sekda, kemudian Pak Wakil Bupati yang nanti akan berperan, tetapi rapat khusus untuk pembentukan tim pendamping keluarga, tim pendamping TPPS Kabupaten Majene sendiri itu belum kami lakukan. Kenapa seperti itu? Karena ya Kabupaten Majene kemarin PLKB-nya yang dimutasi, berikutnya ini mungkin minggu ini atau minggu depan mungkin kepala dinas juga akan dimutasi. Jadi kami sedang menunggu itu, apakah memang akan tetap di sini atau bergeser kemana atau bergeser kemana, itu kondisinya. Kemudian terkait dengan pengelolaan atau kegiatan tim pendamping keluarga sampai kecamatan, alhamdulillah teman-teman di Kabupaten Majene ini sudah bergerak, mungkin meskipun dengan keterbatasan ya. Kami juga sempat memantau hal ini baru mungkin minggu lalu, karena kami tersadar bahwa ada tim pendamping keluarga yang sudah bergerak, tetapi kami di OPDKB seperti lost control, tetapi kami sudah menampung berbagai masalah-masalah yang ditemui, dan alhamdulillah tadi sudah sempat dibahas pada pertemuan hari ini. Yang membuat saya tergelitik untuk berbicara muncul di audiens hari ini adalah pertanyaan dari Bu Desa Limbua ya, Bu Hasni, karena ini saya kurang setuju sebenarnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
karena kesannya kita mengunjungi calon pengantin, kita bawa alat, kita bawa mengukur tinggi badan, bukan seperti itu sebenarnya yang diharapkan. Kita berkunjung ke sana sedang cukup untuk memberikan penyuluhan, memberikan KIE, sedangkan untuk pengukurannya itu sendiri harapannya harusnya tetap di Vaskes. Apakah itu di Puskesmas, Polindes, atau Poskesdes, karena kita tidak mungkin mau membawa-bawa itu semua alat pengukur tinggi badan, kemudian timbangan, alat pengukur HB, dan lain-lain. Jadi untuk pemeriksaan apa yang harus diperiksakan terutama pada jatin perempuan itu sebaiknya memang harusnya diperiksakan ke Vaskes. Jadi bidan yang datang berkunjung itu kapasitasnya bukan untuk melakukan pengukuran. Kalaupun ada yang bisa dilakukan yang sederhana, mungkin kalau Lila itu bisa dilakukan karena cuma bawa meter itu saja, tapi kalau mau membawa itu keliling alat pengukur tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, itu saya kira bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan itu harusnya tetap dilakukan di fasilitas kesehatan seperti itu. Kemudian ya, kunjungan rumah sudah dilakukan 4 serangkai, itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh teman-teman di wilayah lain. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Kemudian untuk admin kecamatan, katanya butuh pulsa data. Sebenarnya itu sudah tercover di dalam pulsa data yang biasanya diberikan di Balai Penyuluh. Itu menurut petunjuk teknis yang kami baca, itu sudah tercover di dalamnya. Jadi tidak ada pulsa data khusus untuk pengelolaan tim pendamping keluarga ini. Itu sudah tercover di situ. Itu mungkin. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan mutasi yang sudah dilakukan, saya harap teman-teman yang ada di Kabupaten Majene yang sudah bergeser, saya kira kalau kita profesional dimanapun kita berada, kita harus bisa menunjukkan kinerja kita yang terbaik. Jangan mutasi ini jadikan alasan bahwa Kabupaten Majene akan seperti apa, itu sangat mengecilkan semangat mungkin teman-temannya. Kita harus menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita bertugas, karena ini sudah keluar SK-nya, kita harus legowo dengan itu dan bisa memberikan kinerja kita yang terbaik. Saya kira itu mungkin. Terima kasih teman-teman dari perwakilan sudah memberikan kegiatan pada hari ini, karena ini tentunya bisa memberikan semangat untuk teman-teman bahwa TPK ini memang harus jalan, mau tidak mau kita harus jalan, karena ini adalah kegiatan yang pertama, ini baru langkah pertama. Tentunya kendala-kendala di lapangan itu akan sangat banyak kita dapatkan, tapi karena dengan dukungan, karena sosialisasi yang kita lakukan, saya ditugaskan ke atas, ke samping, ke kiri, dan ke kanan, tentunya lama-kelamaan masyarakat akan mengerti dengan kegiatan keberadaan dan kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan oleh teman-teman tim pendamping keluarga itu, sehingga bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, kegiatan tim pendamping keluarga ini akan bisa berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Saya kira itu mungkin. Makasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya Bu Beraya, bisa ya? Terima kasih Bu atas insight-nya buat kami. Ya, Pak Samsat. Ya, saya izin langsung saja saya share screen. Iya, mohon maaf Bu Dokter, saya tadi nangkapnya pertanyaan dari Bu Desa, saya kira alkes yang dimaksudkan itu adalah alkes yang ada di Vaskes, sarana Vaskes seperti itu. Kalau memang khusus untuk TPK memang tidak ada, ya. Jadi dan di sini pun di bisnis prosesnya pun itu memang seharusnya itu jatin itu bukan didatangi, dibawakan alat, diukur di sana, tidak, tapi
diarahkan didampingi oleh TPK untuk memeriksakan kesehatannya itu ke fasilitas kesehatan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri Makan siangnya di rumah masing-masing saja Pak ya. Iya, Oke. boleh makan siangnya dengan mengucapkan Terima kasih. terima kasih dan alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat bertugas, sehat selalu. Salam TPK. Salam TPK, salam petugas kami mau. Kita sangat luar biasa. belum ada. Ada salam TPK itu ada. Oh ya, apa? Ada. Kudet Kak. Boleh mungkin Pak Irham pandu salam TPK-nya Pak. Kan saya